Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan scorecard dari PT Garuda Indonesia. Selanjutnya ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Febrian Wijanarko, yang kedua ada saya sendiri yaitu Gusti Rizky Ramadhani, yang ketiga ada Ibnu Haiban, dan yang keempat ada Julio Mateo. Selanjutnya adalah profil perusahaan dari PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia didirikan pada 1 Agustus 1947 sebagai KLM Interinsular Bedrift. Mulai beroperasi pada tanggal 28 Desember 1949 sebagai Garuda Indonesia, mempunyai armada sebanyak 75 buah, memiliki kantor pusat di Kompleks Garuda City Center Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten. Perusahaan induk yaitu Pemerintah Republik Indonesia 64,54%, lalu PT Trans Airways 8%, dan Publik 27,46%. Lalu memiliki anak perusahaan, yang pertama ada PT Aerowisata, yang kedua ada PT Sabre Travel Network Indonesia, yang ketiga ada PT Garuda Maintenance, yang keempat ada Facility Aero Asia Tbk, yang kelima ada PT Aerosystem Indonesia, yang keenam ada PT Citylink Indonesia, yang ketujuh ada Garuda Indonesia Holiday Friends SAS. Lalu ada tokoh penting, yaitu Irfan Setia Putra sebagai Direktur Utama dan Timur Sukirno sebagai Komisaris Utama. Lalu aset dan pendapatan perusahaan PT Garuda Indonesia terhitung pada tahun 2022, yang pertama memiliki 4.459 karyawan, lalu memiliki pendapatan sebesar 2.100 miliar, memiliki total aset sebesar 6.235 miliar, memiliki laba operasi sebesar 3.935 miliar, dan memiliki laba bersih sebesar 3.737 miliar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ini ada strategi map. Dari strategi map yang terlihat di sini, pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan terdapat strategi peningkatan kualitas kerja yang lebih baik. Peningkatan kualitas kerja ini merupakan dasar dari pelaksanaan balance scorecard. Kualitas kerja merupakan fondasi dari keberhasilan perusahaan, karena perusahaan yang berhasil tidak terlepas dari kinerja para pegawai yang baik. Kualitas kerja yang baik ini akan mendorong peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas produk, dan operasional yang unggul terdapat pada perspektif proses bisnis internal. Dengan kompetensi dan budaya kerja yang baik dari semua insan Garuda, maka strategi yang terdapat pada perspektif proses bisnis internal akan lebih mudah dicapai. Setelah strategi dalam perspektif tersebut tercapai, perusahaan dapat memfokuskan kegiatan usahanya kepada pelanggan, yaitu dengan menjaga konsistensi produk dan layanan yang prima. Hal ini akan membuat Garuda Indonesia semakin dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya nanti Garuda Indonesia akan terus dipakai jasanya oleh masyarakat, karena sudah mendapatkan image yang baik. Secara tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan keuangan perusahaan yang terus lebih baik di masa yang akan datang. Oke, boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada balance scorecard dari PT Garuda Indonesia. Yang pertama ada financial perspective. Uraian strategi yang diambil adalah pembukaan rute baru dan peningkatan brand image. Pembukaan rute baru ini dilaksanakan karena adanya pertumbuhan penggunaan jasa penerbangan, di mana trafik menumpang penerbangan internasional Asia Pasifik mencapai 185 juta orang di tahun 2010, mengalami peningkatan sebesar 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Ditambah lagi dengan peningkatan penerbangan kargo udara internasional di dunia yang mengalami pertumbuhan sebesar 20,6%. Oke, selanjutnya balance scorecard yang kedua ada customer perspective. Nah, customer perspective ini memfokuskan pada tingkat produk dan pelayanan prima yang konsisten yang diterapkan melalui Garuda Experience, yaitu sebuah konsep layanan yang mengandalkan basis keramah-tamahan Indonesia disertai nilai-nilai dasar seperti cepat dan tepat, bersih dan handal.
kompeten, dan profesional. Sehingga dengan penerapan tersebut diharapkan Garuda Indonesia dapat menjadi maskapai penerbangan bintang 5 berdasarkan penilaian Skytrax dan mendapatkan kepuasan pelanggan yang diambil melalui survei onboard sebesar 80%. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari balance scorecard PT Garuda untuk internal bisnis proses perspektifnya. Di sini kita punya tabelnya, boleh langsung di saja. Ada 3 strategi yang ditetapkan, yaitu yang pertama peningkatan pendapatan. Sesuai data terdapat dalam laporan keuangan tahunan, beban operasional meningkat menjadi 9,9 miliar rupiah pada tahun 2010. Hal ini tidak sesuai dengan pertumbuhan pendapatan. Oleh sebab itu, efisiensi operasional harus ditingkatkan untuk mengurangi beban operasional. Yang kedua, ada peningkatan kualitas produk. Mengingat semakin bertambahnya penggunaan jasa kargo yang dipengaruhi oleh meningkatnya perdagangan ekspor-impor, dari data tahun lalu diketahui bahwa trafik kargo penerbangan internasional Indonesia yang diangkut dari dan ke Indonesia tercatat meningkat 26% dari 303,4 ribu ton per tahun menjadi 382,3 ribu ton per tahun. Yang terakhir atau yang ketiga ada operasional yang unggul atau prima, yang salah satu pencapaiannya dilakukan melalui modernisasi armada, di mana perusahaan akan mempercepat masuknya pesawat terbang baru dan mengeluarkan yang tua. Langkah ini juga diambil untuk mendorong peningkatan efisiensi konsumsi bahan bakar dan efisiensi biaya perawatan pesawat. Boleh next. Selanjutnya ada learning and growth perspective untuk balance scorecard-nya. Di sini kita memiliki tabelnya, perspektifnya, pembelajaran dan pertumbuhan, untuk strateginya meningkatkan kualitas kerja yang lebih baik, uraian strateginya, transformasi budaya dan kompetensi semua insan Garuda, dan inisiatifnya seleksi dan penempatan pegawai yang sesuai, penilaian kinerja pegawai, training, coaching, dan development program. Langkah yang diambil adalah meningkatkan kualitas kerja yang baik, yang sesuai dengan prinsip good corporate governance, yang diharapkan nantinya dapat menghasilkan SDM yang kompetitif, inovatif, dan memiliki integritas tinggi yang mampu membawa perusahaan mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.